ampunannya, astagfirullah. Memuji kebesarannya, Masya Allah. Lafalkan doa memohon ridho dan rahmat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Di setiap hembusan nafasmu sertakan doa yang mengiringi langkah menuju. Anak raja pergi menyelam di balik papan. Dari bunyi sambutan salam banyak yang belum sarapan. Jadi saya ulangi lagi, ya. Nak dua pantun seiring. Kalau antum ingin membeli tomat, belilah tomat di Penyengat. Kalau antum mengaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu suka yang ganjil. Karena baru 2 kali biar ganjil, Ustaz ulangi sekali lagi, membuktikan antum semangat, membuktikan antum cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustaz yang saleh dan salehah insyaallah, dan yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita puji Allah setinggi-tingginya, karena memang beliau yang berhak kita puji. Tak ada satu pun yang berhak kita puji kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan dengan lisan kita ucapan syukur kita, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar, atas nikmat yang begitu banyak yang Allah titipkan kepada kita. Allah tidak meminta kepada kita untuk membalas nikmat itu. Allah tidak meminta kepada kita untuk kita bayar setiap nikmat yang Allah beri. Allah tidak meminta kepada kita untuk kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah tuntut kepada kita adalah wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la syadid. Allah hanya meminta kepada kita setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Maka kita wujudkan hari ini dengan tanda syukur kita bahwa kita hidup di saat ini. Maka wujud syukur kita ini adalah kita menggunakan nikmat itu dalam kebaikan, nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tak ada satupun di antara kita yang mampu untuk menghitung begitu besar, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andai saja pohon-pohon, ranting-ranting yang ada di muka bumi ini, kemudian air-air yang ada di laut, di sungai, di danau dan lain sebagainya, kita gunakan untuk menulis, untuk menghitung nikmat Allah itu, tak ada satupun kita yang bisa untuk menghitungnya. Memang bukan untuk dihitung, tugas kita adalah kita syukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis guru anak-anak ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan hendaknya, basah hendaknya bibir kita, lisan kita ini untuk bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita bersalawat kepada beliau, dan mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita ucapkan, yang kita dawamkan dalam kehidupan kita, mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau kelaknya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak ustaz yang ustaz banggakan, hari ini kita sudah masuk pada bulan Rabiul Awal. Bulan ini bisa mulia karena di dalamnya, di bulan ini lahir manusia yang mulia. Ramadan mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka bulan Rabiul Awal mulia karena di bulan ini lahirlah manusia yang mulia. Betul? Siapa yang lahir pada bulan Rabiul Awal ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tanggal berapa lahirnya? 12. Harinya? Di antara hari yang mulia ada hari Jumat, dan hari Senin adalah hari yang mulia juga. Karena hari itu lahir sosok yang agung, sosok yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Volume itu ini. Yang ini nih. Volume. Emang kecil, makanya bukan mana. Baik, bisa lanjutkan. Saat ini, hari ini kita hadir di lapangan ini adalah yang pertama kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita apa yang kita ungkapkan? Rasa syukur bahwa Allah telah mengutus manusia yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lahirnya Nabi Muhammad itu adalah nikmat yang besar, karena beliaulah, berkat jerih payah beliaulah kita hari ini mengenal Islam. Maka atas kelahiran Nabi itu adalah nikmat yang terbesar bagi kita saat ini, karena beliaulah yang membawa hidayah itu semuanya, sehingga kita hari ini bisa mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Anak-anak ustaz yang ustaz banggakan. Kemudian hari ini kita menyelenggarakan yang namanya Maulid Nabi. Maulid itu artinya adalah lahir. Yang kita peringati adalah kelahiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memperingatinya adalah dengan kita mensyukuri nikmat yang besar itu, dengan kita berselawat, dengan kita duduk bersama. Bahkan ada yang sambil berdiri dan lain sebagainya. Tak lain tak bukan kita hadir di sini adalah dalam rangka mensyukuri nikmat atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya kue boleh dimakan kuenya, nanti basi kelamaan. Ya. Yang punya minum boleh sambil minum. Yang punya buku, punya pena boleh sambil ditulis kalau ada poin-poin yang penting. Baik, Ustaz lanjutkan.
Yang bersyukur atas kelahiran Nabi itu bukan kita saja sebagai umatnya, bahkan pamannya yang belum masuk Islam, bahkan sampai meninggalnya beliau dalam keadaan kafir, yakni siapa? Abu Lahab. Saking senangnya beliau, maka beliau memerdekakan budak perempuannya yang bernama Suwaibah. Ya, karena beliau ikut senang atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab, ya, dikatakan Abu Lahab itu nanti setiap hari Senin azabnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena senang atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apalagi kita sebagai umatnya, tentu kita lebih senang, tentu kita lebih bahagia. Sedangkan Abu Lahab saja bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita tentang kelahiran bahwa ada Nabi Muhammad atau Nabi terakhir itu sudah dilihatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan sudah diceritakan daripada masa Nabi Isa alaihissalam. Itulah terdapat Allah abadikan dalam Quran surah As-Saff ayat 6. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam suatu ketika memperbaiki kerusakan yang terjadi pada Ka'bah. Selesai atau setelah beliau berdua itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memperbaiki Ka'bah itu, lalu beliau berdoa di depan Ka'bah itu. Apa doanya? Beliau berharap ada yang lahir dari keturunannya yang menjadi nabi yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan doanya dan itu sudah diabadikan di dalam Al-Quran dan sudah diingatkan oleh Allah sejak pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, yakni dalam Al-Baqarah ayat 129. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, hari ini kita mengadakan Maulid Nabi. Apakah Maulid Nabi ini dibolehkan atau tidak? Boleh tentunya, nak. Ya, karena kita tahu sejarah bahwa puasa Asyura itu juga bagian dari terkait peristiwa tentang orang Yahudi berpuasa atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun alaihi salam. Maka setiap tahun orang Yahudi berpuasa atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kita juga harus berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak Ustaz yang putra bisa duduk yang tertib, nak? Seperti anak Ustaz yang putri. Bisa, ya? Baik, Ustaz akan lanjutkan. Ustaz tidak lama-lama. Kalau ngaji ini lebih baik pendek tapi masuk. Kalau daripada panjang-panjang tidak masuk nanti. Ya Bu ya. Nah, yang penting masuk. Apalagi kalau sudah jam berapa ini? Jam setengah 10 lewat. Maka Ustaz mohon, anak Ustaz yang putra, mohon perhatian sebentar saja. Ustaz tidak lama-lama. Kalau lama pun Ustaz tidak tahu nak ngomong apa lagi. Ya. Baik. Sekarang kita akan mengambil atau langkah apa yang akan kita lakukan ketika kita memperingati Maulid Nabi ini. Ya. Apa yang akan kita lakukan? Apa tujuan kita melakukan Maulid ini? Nah, ini yang akan saya sampaikan. Momentum Maulid ini mau apa kita? Ya, paling tidak dalam penyampaian Ustadz ini paling tidak ada 3 hal yang akan kita laksanakan setelah ini. Ya.
Hampir setiap tahun, bahkan setiap tahun kita melaksanakan Maulid Nabi. Apa yang akan kita lakukan melalui momentum Maulid Nabi ini? Ya. Yang pertama, melalui momentum Maulid Nabi ini kita berusaha terus untuk memperbaiki akhlak kita. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka momentum Maulid kali ini, setelah selesai agenda ini, kita berusaha untuk memperbaiki, untuk memperindah akhlak kita. Bahkan dikatakan al-akhlaqu fawqal ilmi. Begitu mulianya kita harus memiliki akhlak yang baik. Bahkan digolongkan, dikategorikan bahwa akhlak itu di atasnya ilmu. Jadi percuma antum pintar tapi kalau antum tidak punya akhlak. Walaupun antum hebat, MTK antum, hadis antum, tapi kalau antum tidak punya akhlak, tidak ada gunanya, anak. Maka antum yang sudah sekolah di Nurul Ilmi ini, yang akan kita didik di sini adalah akhlak antum. Maka dalam visi misi kita adalah untuk menjadikan antum insan yang tangguh, cerdas dan berakhlak sesuai misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka melalui momentum Maulid kali ini kita terus berusaha untuk memperbaiki akhlak kita. Sudahkah akhlak keseharian kita mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bisa kita lihat hal yang paling gampang dalam hidup kita. Nabi kalau makan dengan duduk, dengan kalau minum duduk, dengan tangan kanan baca doa. Sudahkah kita yang mengaku sebagai umatnya makan dan minum kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka melalui momentum Maulid kali ini, mari kita sama-sama memperbaiki akhlak kita, baik akhlak kita kepada Allah maupun akhlak kita sesama manusia. Begitu juga akhlak kita dengan makhluk Allah yang lain. Karena Nabi tidak hanya diutus untuk manusia saja, bahkan Nabi mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita saling menghargai baik dengan hewan, tumbuh-tumbuhan. Anak-anak Ustaz yang Ustaz muliakan, bahkan akhlak ini juga, akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu adalah barometer bagi manusia jika dia dikatakan adalah manusia yang terbaik. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik dari manusia itu adalah yang paling baik akhlaknya. Maka akhlak adalah sebagai ukuran atau tolak ukur atau barometer bagi kita untuk menjadi insan yang terbaik. Sudahkah kita, akhlak kita baik atau belum? Maka itu dilihat, maka kita bisa dilihat orang ini terbaik atau tidak, bisa dilihat dari akhlaknya dalam sehari-hari. Anak-anak Ustaz yang Ustaz muliakan, ini poin yang pertama. Melalui momentum Maulid kali ini, mari sama-sama kita meningkatkan akhlak kita atau memperbaiki akhlak kita selama ini. Nabi mengajarkan kepada kita untuk mencintai hidup bersih, untuk senantiasa rapi dalam setiap waktu. Sudahkah kita juga mencintai kebersihan? Sudahkah kita membuang sampah pada tempatnya? Sudahkah kita menjaga lingkungan tempat tinggal kita? Sudahkah kita merapikan tempat tidur kita, kelas kita dan lain sebagainya? Karena itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jika hari ini kita belum melakukan, belum mencontoh akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mulai hari ini mari kita perbaiki, karena kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa kita lihat ini nak, ya. Ini sudah ada sampah. Di belakang sana sudah ada sampah. Ya. Kita masih berperilaku sembarangan atau belum mencontoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui momentum ini kita mengambil pelajaran dari hidup Rasulullah, apa yang sudah Rasulullah contohkan. Beliau sangat mencintai lingkungan, beliau sangat mencintai dunia ini, alam ini, beliau sangat mencintai diri beliau sendiri. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, poin yang kedua bagi yang nulis, sudah nomor 2 ya. Melalui momentum maulid ini yang harus kita tingkatkan adalah kuantitas dan kualitas kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus kuatkan, tingkatkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, tidak sempurna iman seorang muslim sebelum ia lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kita yang cintanya belum, yang cintanya masih kepada yang lain, sedikit cintanya kepada Rasulullah, berarti belum sempurna iman kita. Alhamdulillah, karena antum cinta kepada Rasulullah, walaupun panas, antum tetap hadir di sini. Ini bukti antum cinta kepada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sangat mencintai kita, nak. Ada satu kisah ketika Allah menyampaikan kepada para nabi, ya Nabi, kuberikan permintaan, andai engkau berdoa satu permintaan itu, akan kukabulkan doamu itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak memanjatkan doa, justru Rasulullah menyimpan doa itu untuk memberi syafaat kepada umatnya nanti di akhir. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, bahkan doa itu beliau simpan untuk memberi syafaat kepada umatnya. Sudahkah kita juga cinta kepada Rasulullah? Kalau cinta kepada Rasulullah, tentulah kita berusaha terus untuk menjalankan apa yang ia perintahkan kepada kita dan apa yang beliau larang terhadap kita. Ini poin yang kedua. Bagaimana kita berusaha terus dalam kehidupan sehari-hari kita untuk meningkatkan bahwa kita cinta kepada beliau. Paling tidak kita senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, poin yang ketiga yang terakhir, ya. Melalui momentum maulid kali ini, bagaimana kita berusaha terus untuk memperdalam, untuk menguatkan pemahaman kita terhadap ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tidak meninggalkan harta yang banyak untuk umatnya. Beliau tidak meninggalkan istana yang megah untuk umatnya. Beliau hanya meninggalkan pedoman hidup bagi umatnya. Taraktu fikum amraini, kata Rasulullah, kutinggalkan 2 perkara. Kalau kita berpegang teguh kepada yang 2 itu, maka engkau akan selamat di dunia dan di akhirat. Apa itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk umatnya? Al-Quran dan hadis. Maka Al-Quran yang ada di tangan kita, yang ada di lemari kita, yang ada di kelas kita,
tidak hanya kita simpan begitu saja, maka harus kita baca, harus kita dalami, harus kita pelajari, sehingga apa yang diingatkan oleh Allah melalui Rasulnya yang ada di dalam Al-Quran itu bisa kita amalkan, bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah hadis yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan malas untuk belajar hadis, karena dua itulah bekal hidup kita yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk kita sebagai umatnya untuk menjalani kehidupan ini. Kalau kita jauh dengan Al-Quran, kalau kita jauh dengan hadis, tidak mungkin kita akan selamat di dunia ini. Sama dengan antum membeli handphone, membeli apapun itu, membeli kipas angin, pasti di dalam itu ada buku petunjuknya, cara menggunanya, cara menghidupnya, cara merangkainya, dan lain sebagainya. Itu adalah pedoman untuk memasang kipas dan lain sebagainya. Begitu juga kita dengan hidup ini. Maka pedoman kita untuk menjalani kehidupan ini, itulah dua hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yakni Al-Quran dan hadisnya. Maka melalui momentum Maulid kali ini, kita berusaha untuk terus meningkatkan pemahaman kita, untuk meningkatkan pendalaman kita terhadap ajaran Islam itu sendiri yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, mari sama-sama mulai momentum Maulid kali ini. Yang pertama tadi poinnya adalah mari kita terus berusaha memperbaiki akhlak kita. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kuantitas cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tadi sebagai penutup, itulah tadi bagaimana kita berusaha terus untuk memperdalam pemahaman kita tentang agama Islam. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi Ustaz. Terima kasih atas perhatiannya, dan anak Ustaz yang laki-laki juga terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.